Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahreza dari Prodi S1 Manajemen kelas 5B Malang, Universitas Ma'arif Hasyim Latif, sepanjang Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen Rizky. Yang pertama yaitu tentang sebuah yang pertama yaitu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternaknya. Di sini saya disuruh untuk mengidentifikasi resiko utama dan memberi usul untuk strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis tersebut. Untuk identifikasi resiko utamanya yaitu resiko banjir. Lokasi rawan banjir dapat merusak fasilitas peternakan dan menyebabkan kematian ayam, itu sudah tentu. Kemudian risiko penyakit ternak. Penyakit seperti flu burung dapat menyebar di lingkungan peternakan. Kemudian dari risiko operasionalnya, ketersediaan pakan, air bersih, dan akses transportasi dapat terganggu saat banjir. Dan risiko pasarnya, permintaan yang tinggi mungkin terganggu jika pasokan terhambat. Untuk strategi mitigasi risiko yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, risiko banjir. Kita bisa bangun kandang ayam di atas struktur yang lebih tinggi, atau bisa menggunakan juga sistem kandang bertingkat untuk menghindari genangan airnya. Kemudian dari risiko penyakit ternak, kita bisa terapkan protokol biosecurity yang ketat seperti vaksinasi yang rutin pada ayam-ayam dan pembatasan akses ke kandang untuk menghindari kontaminasi dari luar. Kemudian dari risiko operasionalnya, kita bisa siapkan stok pakan dan air bersih cadangan serta merencanakan jalur distribusi alternatif. Kemudian untuk resiko pasarnya, kita bisa mendiversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada suatu area. Jadi kita bisa memiliki lebih banyak opsi. Untuk soal kedua, yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 516 juta. Proyeksi arus cash bersihnya yaitu adalah 166 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Soal yang pertama yaitu kita disuruh menghitung nilai NPV atau net present value-nya. Dan kemudian untuk menghitung NPV-nya, kita mulai dari rumusnya yaitu NPV sama dengan sigma T min 1 CT per dalam kurung 1 plus R pangkat T dikurangi C0. Yang sudah diketahui yang pertama yaitu CT-nya yaitu 166 juta, C0 nya 516 juta, dan R nya 12% ya, atau 0,12. Dari perhitungan yang didapatkan menggunakan rumus tadi, NPV yang didapatkan yaitu 94,49 juta. Kemudian pertanyaan keduanya, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini masih layak dijalankan? Kalau memang iya, apa alasannya? Menurut saya iya, proyek ini layak dijalankan karena IRR 14% itu lebih besar daripada diskontonya 12%. Jadi proyek memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Kemudian kita ke soal nomor 3. Sebuah usaha
Bakery membutuhkan investasi awal sebesar 116 juta, tapi pendapatan per bulannya diproyeksikan 36 juta dengan biaya operasional 28 juta. Soal yang pertama yaitu menghitung waktu balik modal atau payback periodnya. Dan yang kedua, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Untuk menghitung payback periodnya, kita perlu mengetahui dulu investasi awalnya, yaitu tadi 116 juta. Kemudian pendapatan per bulannya 36 juta, biaya operasional per bulannya 28 juta. Dari rumus payback period, yaitu investasi awal per laba bersih per bulan, kita dapatkan perhitungan dari laba bersih per bulannya, yaitu 36 juta tadi yang didapat dari pendapatan per bulan dikurangi 28 juta, yaitu biaya operasionalnya. Dari situ kita dapatkan laba bersih per bulannya, yaitu 8 juta. Kemudian jika dimasukkan ke rumus payback periodnya, yaitu 116 juta dari investasi awalnya dibagi dengan 8 juta tadi, kita dapat 14,5 bulan atau 1 tahun 2,5 bulan. Dari hasil tersebut, apakah usaha ini layak dijalankan? Ya, usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modalnya itu 14,5 bulan tadi atau 1 tahun 2,5 bulan itu lebih singkat daripada batas waktu yang diharapkan tadi, yaitu 2 tahun. Menuju soal keempat, yaitu sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 66 juta per bulan dan biaya variabelnya 25.000 per porsi. Harga jual per porsinya adalah 50.000. Pertanyaan pertama, berapa jumlah porsi yang dijual untuk mencapai break even point atau BEP? Kemudian jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Dari sini kita hitung dulu BEP atau break even point-nya. Yang diketahui yaitu dari biaya tetap 66 juta per bulan, kemudian ada biaya variabelnya 25.000 per porsi dan harga jualnya 50.000 per porsi. Dari rumus BEP yaitu biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi, saya dapatkan hasilnya yaitu 2.640 porsi untuk BEP-nya. Kemudian apakah bisnis ini menguntungkan jika rata-rata penjualannya itu cuma 2.000 porsi? Jelas tidak, karena bisnis ini tidak menguntungkan karena 2.000 porsi itu tadi masih di bawah titik impas, yaitu 2.640 porsi. Dengan penjualan yang saat ini, bisnis tentu akan mengalami kerugian. Kemudian soal kelima, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka punya 2 pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A, itu dekat dengan pemasok tapi jauh dengan pasar utama. Kemudian ada juga lokasi B, itu dekat dengan pasar utama tapi jauh dari pemasok bahan baku. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi. Kemudian disuruh memberi rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing lokasi. Pemilihan lokasi pabrik minuman herbalnya tadi, hal-hal yang perlu dipertimbangkannya yaitu kita bahas dari lokasi A. Kelebihannya yaitu biaya transportasi bahan baku lebih rendah, jadi bahan bakunya bisa lebih segar karena tempat lebih dekat. Kemudian kekurangannya tentu biaya produk ke pasar utama itu jadi lebih tinggi karena jaraknya yang lebih jauh. Kemudian untuk lokasi B, kelebihannya yaitu tentu biaya distribusinya lebih rendah karena lebih dekat dengan biaya distribusi ke pasarnya itu lebih rendah karena lebih dekat dengan pasar utama. Pengiriman ke konsumen juga lebih cepat, potensi membangun hubungan dengan konsumen juga lebih cepat, tapi kekurangannya biaya bahan baku jelas lebih tinggi karena jaraknya dari pemasok itu cukup jauh.
Untuk rekomendasi saya yaitu lokasi yang dipilih itu tergantung dari strategi dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya pengen menekan biaya distribusi dan fokusnya itu ke pasar, lokasi B jelas lebih ideal. Tapi jika bahan bakunya itu sifatnya sensitif, mudah rusak, seperti gampang basi dan semacamnya, lokasi A jelas lebih disarankan dan lebih baik karena lokasinya lebih dekat itu tadi. Saran saya untuk melakukan dulu analisis biaya totalnya, mempertimbangkan kecepatan produksinya dan potensi pengembangan jangka panjangnya. Jadi banyak yang perlu dianalisa sebelum benar-benar memutuskan, karena di sini tidak dijelaskan bagaimana rinciannya dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.